Halo para penjelajah, bagaimana kabarnya? Sudah bermimpi apa hari ini? Di sini aku akan merangkum alur cerita film yang berjudul Village of the Damned yang keluar pada tahun 1995 dan disutradarai oleh John Carpenter. Film ini menceritakan tentang suatu desa yang tiba-tiba dilanda peristiwa misterius. Peristiwa tersebut mengakibatkan seluruh penduduk desa dan hewan-hewan yang ada di situ tiba-tiba pingsan tanpa penyebab yang jelas. Dan ketika mereka bangun, para wanita yang ada di desa tersebut langsung dibuat hamil berjamaah. Dan ketika dilahirkan, ternyata anak tersebut yaitu anak Dajjal. Kenapa aku sebut anak Dajjal? Itu karena anak-anak tersebut tidak mempunyai sifat kemanusiaan dan selalu membunuh orang. Semakin penasaran dengan jalan ceritanya, tanpa basa-basi lagi langsung saja kita menuju konten. Di awal film kita melihat sebuah desa yang sedang mengadakan pesta atau lomba kemerdekaan atau apalah itu. Pokoknya acara yang happy-happy. Di sini suasananya berjalan seperti semestinya, tanpa ada masalah sedikit pun dan cuaca saat itu sangatlah cerah. Terlihat wajah-wajah orang yang sangat gembira merayakan acara tersebut. Sampai akhirnya terjadi peristiwa di luar nalar dan tidak tahu apa penyebabnya. Peristiwa tersebut mengakibatkan seluruh orang dan hewan-hewan yang ada di desa tersebut seketika pingsan. Kemudian seorang pilot yang melihat asap dan banyak sekali kecelakaan di desa tersebut langsung melapor ke petugas keamanan dan melakukan penelitian. Ada yang berpendapat itu adalah gas kimia, tetapi di desa tersebut sama sekali tidak ada lab penelitian dan pabrik kimia. Di situ juga tidak ada limbah berbahaya maupun pembangkit nuklir, sehingga penyebab semua orang yang ada di desa tersebut pingsan masih menjadi misteri. Tidak lama setelah itu, mereka semua yang pingsan mulai sadarkan diri kembali, dan situasi di desa tersebut sudah kembali normal. Ketika mereka semua sudah terbangun, mereka langsung dibuat terkejut dengan kondisi di sekitarnya. Karena banyak sekali kecelakaan motor, mobil, dan juga korban jiwa yang meninggal karena peristiwa tersebut. Yang paling mengejutkannya yaitu seluruh perempuan yang ada di desa tersebut seketika hamil. Kira-kira siapa ya yang menghamili semua perempuan yang pingsan tersebut? Ini masih menjadi misteri sampai saat ini. Setelah kejadian tersebut, penduduk desa langsung dibuat heboh dan panik. Kemudian mereka langsung mengadakan rapat bersama penduduk desa. Di sini pemerintah akan membantu para perempuan yang hamil dengan memberikan uang tiap bulan sebesar 3.000 dolar. Dan di sini pemerintah tidak mengharuskan warganya untuk melahirkan bayinya. Dan jika ia ingin menggugurkan bayinya, itu tidak masalah. Akhirnya para penduduk desa pun sepakat dengan tawaran itu. Di sini kebanyakan penduduk desa tidak menggugurkan bayinya. Beberapa bulan kemudian, para perempuan di desa tersebut perutnya mulai membesar. Kemudian di saat genap 9 bulan, rumah sakit langsung dipenuhi perempuan yang sedang melahirkan massal. Di sini terdapat satu pasien yang sedang bermasalah dalam melahirkan anaknya. Dokter Susan dan yang lainnya pun langsung bertindak cepat untuk menolongnya. Tapi sayangnya anaknya sudah meninggal ketika dilahirkan. Dokter Susan pun langsung membawa bayi tersebut ke mobilnya dan membawanya pulang. Beberapa tahun kemudian, anak-anak yang terlahir tersebut sudah bertumbuh besar dan cerdas-cerdas. Terlihat ketika David yang masih berumur sekitaran 1 tahunan sudah bisa mengeja namanya sendiri. Selain itu, anak-anak tersebut juga mempunyai kekuatan super dari matanya, yang dimana kekuatan tersebut dapat membaca pikiran orang lain dan juga dapat menggerakkan tubuh orang lain. Terlihat anaknya yang menggerakkan tangan ibunya dan mencelupkannya ke air panas. Untungnya ada tetangganya yang berkunjung dan membantunya. Ibunya pun dibawa ke rumah sakit. Di sini muka dari anaknya kayak nggak ada rasa bersalah sama sekali. Setelah pulang dari rumah sakit, ibunya pun langsung pergi menuju tebing dan bunuh diri. Di sini kayaknya yang menggerakkan tubuh ibunya yaitu anaknya sendiri. Kemudian setelah anak-anak tersebut sudah berumur sekitaran 9 tahunan, mereka mulai bergaul dan bermain di tengah masyarakat umum. Dari situ terus bermunculan korban yang meninggal tanpa diketahui siapa pelakunya. Pemerintah masih mengetahui kalau kejadian tersebut murni kecelakaan dan bunuh diri. Di sini mereka masih melakukan penelitian mengenai kejadian-kejadian tersebut. Anak-anak tersebut berkumpul dengan sesama golongannya yang berambut putih, dan jumlah mereka yaitu 9 orang dan berpasang-pasangan. Kecuali David karena pasangannya telah meninggal ketika dilahirkan dan jasadnya dibawa oleh Dokter Susan.
Mereka pun berjalan bersama-sama dengan teratur, seperti baris berbaris. Ketika mata anak-anak tersebut dicek, dokter mata tersebut tiba-tiba dibuat terkejut dengan mata anak ini, yaitu matanya bersinar dan bercahaya. Kemudian ketika anak tersebut dikasih tetes mata oleh dokter, tiba-tiba anak tersebut teriak dengan kencang, yang membuat anak-anak yang lain langsung menoleh dan melihatnya. Salah satu dari anak ini langsung menghampirinya dan langsung mengeluarkan mata Mangekyu Sharingan yang membuat dokter ini menggerakkan tubuhnya dan melukai dirinya sendiri. Setelah banyak kejadian yang tidak bisa dijelaskan, para penduduk pun mulai mengira kalau anak-anak inilah yang telah melakukannya. Tapi mereka masih belum ada bukti tentang hal ini. Keesokan harinya, seperti biasanya, anak-anak tersebut berjalan bersamaan. Sampai salah satu dari anak yang paling belakang yang tidak mempunyai pasangan langsung berjalan sendirian menuju ke arah kuburan. Untuk mencari kuburan pasangannya yang katanya telah meninggal ketika dilahirkan. Tetapi David tidak menemukannya. Di sini, David bertemu dengan guru sekolahnya. Gurunya di sini merasakan kalau David mempunyai hati dan rasa peri kemanusiaan. Berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Saat di kelas, gurunya ini kebingungan mau mengajarkannya apa. Karena anak-anak ini sudah terlahir cerdas, sehingga mereka dipisahkan dengan kelas anak-anak yang normal. Tidak lama setelah itu, gurunya dapat panggilan dari atasannya, sehingga mereka belajar sendiri dengan menggunakan buku. Di sini mereka disuruh untuk belajar tentang kebudayaan. Kemudian tiba-tiba datang salah satu dari penduduk desa masuk ke dalam kelas mereka dan ingin mengejar para anak-anak ini karena ia mempercayai kalau banyak orang yang meninggal itu gara-gara anak ini. Tetapi ketika ingin mengejarnya, para anak-anak ini langsung mengeluarkan mata Mangekyu Sharingan-nya yang membuat tubuh bapak-bapak ini bergerak sendiri dan akhirnya ia meninggal dengan tragis. Pak Guru yang melihat kejadian tersebut langsung percaya kalau memang anak-anak inilah yang telah melakukannya. Kemudian ia melapor ke Dokter Susan tentang kejadian ini. Anaknya juga terlibat dalam hal ini karena anaknya juga golongan dari mereka. Sebenarnya Dokter Susan mengetahui banyak hal mengenai kejadian ini karena banyak juga desa-desa terpencil yang mengalami hal yang sama. Yang masih tidak ia ketahui yaitu penyebab dari peristiwa pingsan massal dan hamil massal ini. Ini masih menjadi misteri sampai saat ini. Kemudian Dokter Susan mengajaknya ke ruangan rahasia untuk memperlihatkan proyeknya. Di sini Dokter Susan menyuruhnya untuk menutup pikiran ketika bertemu anak-anak tersebut. Karena anak-anak tersebut bisa membaca pikiran seseorang. Proyek itu adalah penelitian tentang salah satu bayi yang meninggal pada saat dilahirkan. Bayi itu merupakan salah satu dari golongan anak-anak tersebut, yang merupakan pasangannya David. Tetapi bayi tersebut sebenarnya sudah meninggal dan sekarang diawetkan oleh Dokter Susan. Di sini terlihat wujud dari bayi yang gagal tersebut yang seperti alien. Jangan-jangan yang menghamili mereka semua adalah alien. Tapi di film ini tidak dijelaskan. Oke lanjut, ketika sampai di rumah, Alan melihat anaknya akan pergi dan tinggal di gudang tua di luar desa. Rencana mereka pun tidak bisa dirubah dan dihalangi. Di sini anaknya merasakan kalau ayahnya menyembunyikan sesuatu darinya. Ayahnya pun langsung pergi dari situ. Di malam itu juga mereka langsung menuju ke gudang tua tersebut dengan diantar oleh orang tua mereka masing-masing. Keesokan harinya, ada salah satu dari orang tua dari anak tersebut ingin menjemput dan mengajaknya pulang. Tapi teman-temannya melarangnya, dan mereka pun langsung menggunakan kekuatan matanya untuk membunuh bapak-bapak ini. Bapak-bapak ini pun langsung menaiki mobil dan menabrakkan dirinya ke tabung gas yang membuat ledakan besar. Di malam harinya terjadi kerusuhan besar dari penduduk desa yang ingin membunuh anak-anak tersebut. Tetapi anak-anak tersebut juga sudah siap bertarung dengan penduduk desa. Mereka pun berbaris dengan lurus di tengah jalan dan langsung menggunakan kekuatan matanya, yang membuat para penduduk tersebut tidak bisa bergerak dan langsung kebakar dengan opornya sendiri. Tidak lama setelah itu, para polisi dan tentara dikerahkan untuk menangkap anak-anak tersebut. Tapi sayangnya para polisi langsung tidak bisa menggerakkan tubuhnya dan malah menyerang satu sama lain. Sehingga di sini situasinya menjadi perang antar sesama mereka. Dan anak-anak tersebut hanya berdiri diam, santai, dan melihat aksi mereka perang. Bangke memang para bocil iki. Singkat cerita, Pak Guru sudah menyiapkan koper yang biasanya ia isi dengan buku, tapi sekarang ia mengisinya dengan bom, dengan harapan akan membunuh anak-anak tersebut meskipun ia harus ikut mati bersamanya.
Di sini perjuangan Pak Guru tersebut yaitu mengulur waktu dan mencegah anak-anak itu tahu isi dalam koper tersebut. Karena anak-anak tersebut bisa membaca pikirannya. Dari maka itu Pak Guru mencoba untuk hanya memikirkan tembok saja. Tapi para anak-anak ini mencoba mengeluarkan semua kemampuannya untuk membaca pikiran Pak Guru. Sampai akhirnya anak-anak tersebut mengetahui kalau isi kopernya yaitu bom. Tapi sayangnya mereka sudah telat karena 3 detik lagi bomnya akan meledak. Akhirnya mereka semua mati dan cerita pun selesai. Endingnya sangat membagongkan. Nah, itulah teman-teman sebagian besar alur cerita film Village of the Damned. Menurut kalian bagaimana mengenai film ini? Bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Aku sendiri terkejut menonton film ini karena visualnya jernih banget. Bahkan aku kayak nggak percaya kalau film ini diproduksi tahun 1995. Kalian tahu sendirilah kamera zaman dulu kayak gimana. Oh iya, bagi teman-teman semua yang punya rekomendasi film bisa kalian tuliskan saja di kolom komentar. Oke, terima kasih buat para penjelajah yang sudah menemaniku hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.